Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnanda Satria Wibawa, NIM 15101008. Saya Raditya Priyo Sembodo, NIM 15101027. Kami dari S1 Teknik Telekomunikasi A 2015 STT Telkom Purwokerto. Kami akan memberikan tutorial tentang troubleshooting dan maintenance sebuah komputer. Troubleshooting adalah pemeriksaan sebuah komputer yang mengalami gangguan, yaitu dengan mencari sumber dari masalah tersebut dan kemudian mencari pemecahan atas permasalahan yang sudah terjadi. Kami akan membahas 3 troubleshooting yang paling umum terjadi pada komputer, antara lain: yang pertama, komputer yang mati total. Kedua, komputer nyala tetapi tidak keluar tampilan. Yang ketiga, komputer nyala tetapi selalu reboot. Sedangkan maintenance komputer adalah suatu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menangani perawatan dari unit komputer. Maintenance komputer dapat dibagi menjadi dua, yaitu maintenance software dan maintenance hardware. Maintenance software sendiri yang umum dikerjakan adalah update software seperti antivirus, update patch software yang digunakan, dan update lainnya. Biasanya ini membutuhkan izin dari perusahaan yang berkaitan dengan penyedia software tersebut. Sedangkan maintenance hardware meliputi perawatan teknis terhadap semua bagian perangkat keras dari komputer, mulai dari pembersihan bagian-bagian CPU, monitor, perangkat input, perangkat cetak, dan perangkat jaringannya. Kegiatan maintenance komputer ditujukan untuk menjaga kesinambungan operasional dari unit komputer yang digunakan. Troubleshooting pada komputer. Yang pertama adalah komputer yang mati total. Ciri-ciri komputer yang mati total saat kita pencet tombol power, tidak ada tanda-tanda kehidupan, kipas tidak nyala, dan lain-lain. Solusinya, kita buka casing CPU terlebih dahulu menggunakan obeng. Setelah kita buka, kita pastikan kabel-kabel selalu terpasang dengan benar dan pada tempatnya yang benar pula. Kita cek satu persatu mulai dari kabel BSU sampai kabel lain-lainnya. Pastikan juga kabel dari stop kontak menuju BSU terpasang pada port yang tersedia pada CPU. Jika sudah, pastikan juga jack dari kabel PSU tertancap pada stop kontak. Nah, jika komputer masih tidak menyala, berarti ada kemungkinan kerusakan pada PSU. Kita dapat menggantinya dengan yang baru. Yang kedua, komputer menyala tetapi tidak ada tampilan. Troubleshoot PC komputer tidak mengeluarkan gambar atau tampilan jika CPU dinyalakan. Yang pertama, cek kabel VGA atau kabel monitor yang tersambung ke dalam CPU. Pastikan VGA card merekat dengan motherboard. Pastikan juga RAM merekat dengan motherboard. Berikut adalah soket-soket yang terdapat di dalam motherboard. Untuk soket yang merah, yang berwarna merah merupakan soket untuk tempat VGA card. Kemudian untuk yang putih merupakan soket untuk tempat RAM card. Jika VGA card rusak, kita masih bisa menggunakan slot VGA onboard pada motherboard. Kemudian pasang kembali VGA, kemudian cek apakah komputer sudah bisa menyala atau belum.
Nyalakan CPU dan tunggu beberapa menit. Jika komputer masih tidak menyala, lepas VGA card yang terdapat di dalam motherboard. Bisa jadi komputer tidak menyala karena VGA card kotor atau perlu dibersihkan. Bersihkan VGA card menggunakan penghapus. Gosok bagian kuning keemasan pada VGA card dengan penghapus secara perlahan. Bersihkan juga RAM menggunakan penghapus. Sama seperti VGA card, gosok bagian kuning keemasan pada RAM dengan penghapus secara perlahan. Setelah selesai dibersihkan, pasang kembali RAM juga VGA ke dalam motherboard. Perhatikan cara pemasangan VGA dan motherboard berikut ini. Setelah semua terpasang, coba kembali nyalakan CPU dan tunggu beberapa menit. Yang ketiga, troubleshooting jika komputer menyala tetapi selalu reboot. Troubleshoot PC komputer gagal reboot atau selalu restart. Apabila tampilan seperti ini, sudah dipastikan bahwa harddisk yang terdapat di dalam CPU sedang bermasalah. Matikan CPU dan cabut kabel power yang ada di belakang CPU. Setelah kabel power dicabut, cek kedua kabel hard disk. Pastikan kabel terpasang dengan benar. Berikut adalah kedua kabel hard disk. Pasang kabel hard disk dengan benar. Jika kabel hard disk sudah terpasang dengan benar, sambungkan kembali kabel power ke dalam CPU, lalu nyalakan CPU. Tunggu beberapa menit. Tunggu hingga bisa masuk ke dalam OS. Jika masih tidak bisa, maka otomatis bukan hard disknya yang rusak, tetapi bisa juga operating sistemnya. Oleh karena itu, jika operating system yang bermasalah, maka harus dilakukan install ulang operating system ke komputer kita. Siapkan CD operating system. Dalam kali ini kita menggunakan CD Microsoft Windows XP Professional. Masukkan CD ke dalam CD-ROM. Pastikan juga CD-ROM yang kita gunakan dapat berfungsi dengan baik. Nyalakan CPU, kemudian masuk ke dalam menu BIOS. Pilih Advanced BIOS Features di dalam menu BIOS. Kemudian pada menu boot screen kita klik enter. Pada menu first boot device, pilih CD-ROM gunanya agar saat pertama kali CPU membaca, yang dibaca adalah CD-ROM. Kemudian masukkan CD Windows XP installer yang kita sudah siapkan tadi. Kemudian restart CPU. Tekan tombol apapun yang ada di dalam
keyboard untuk melakukan instalasi. Berikut adalah langkah-langkah menginstalasi sebuah OS. Tunggu hingga selesai. Demikian video kami tentang troubleshooting dan maintenance komputer. Kami mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Dan terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.